Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini postingan kali ini judulnya kalau bahasa Padang padi masak jaguang mau piah. Kalau tibo di Mangaleh, kalau galeh beruntuang, untuang namanya lipek takulai. Siko alhamdulillah baru mencalik panen. Tinggal menunggu hasil dari menunggu hasil dari yang menggarap. Alhamdulillah di sini ada aset kira-kira hampir 1,5 hektar, 1 hektar 455 meter. Itu aset di sini. Ini tinggal nunggu panen. Kemarin ini kalau yang pernah melihat postingan di Facebook, ini untuk olahraga saya kemarin menguruskan badan dari berat badan 85 saat ini jadi berat badan kira-kira 73 sekarang. Olahraga menguruskan badan. Ditanamin mantang, orang sini ubi jala. Itu yang ini lokasinya nih. Ditanamin ubi jalar ini kemarin. Di Facebook, di Instagram ada ini lokasi ini nih, saya jadikan untuk tanam mantang. Ada rekaman yang saya muncul di sini nih. Sekarang udah digarap lagi, kembali lagi ke orang. Ditanam dia padi. Tambah yang 2 hektar, 1 hektar lebihnya. Jadi 1 hektar, hampir 1,5 hektar itu lokasinya berbeda-beda. Setumpuk. Gitu. Hitung semuanya. Jadi hampir 2 hektar. Terima kasih atas kunjungan. Subscribe, like, lonceng untuk ke channel YouTube ini. Terima kasih atas dukungan. Jadi kalau subscribe katanya kalau ada saya posting masuk sendiri notifikasinya. Terima kasih. Mampir berulang kali. Ini lokasinya di Natar arah ke bandara, di Lampung sini. Jadi udah di luar kota lokasinya ini. Jadi untuk sementara nunggu duit ada, biarlah dulu digarap, belum dibangun jadi rumah. Begitu. Tolong maaf, ini saya memposting hal pribadi. Kalau selebih ini postingan adalah postingan untuk sosial, postingan kepentingan untuk publik, berbagi pengetahuan, pemahaman serta ilmu perkara ABSSBK, perkara adat Nanampe, perkara adat Selingkah Nagari. Jadi itu bahasannya, yang 3 hal tadi itu bahasannya per kurikulum. Kalau ABSSBK dimulai dari bahasan asal kata dan makna kata dari inisial A, adat. Itu dimulai dari definisi. Jadi masing-masing inisial itu pakai definisi kosakata basandi, pokoknya per inisial lah, dari inisial A, BS, SBK. Begitupun bahasan adat Nanampe. Adat Nanampe itu adat yang sabana adat itu diuraikan lagi per poin dari 4 perkara adat dan sabana adat yang teradat, adat yang diadatkan, adat istiadat. Itu dimulai juga dari definisi, berikut contoh perkara, minimal 4 contoh perkara. Setelah itu dilanjutkan lagi dengan ke kurikulum adat Selingkah Nagari. Adat Selingkah Nagari ini otomatis namanya itu uraian adat Selingkah Nagari. Kalau secara garis besarnya dalam kurikulum besar itu namanya adat Sebatang Panjang. Itu berhubungan dengan penyadaran atau kaderisasi sehubungan hal-hal yang kata orang itu adat Sebatang Panjang yang menetapkan. Nanti realitanya nanti setelah diuraikan kurikulum, saudara-saudari akan sadar sendiri benar atau tidakkah Ketumanggungan dan Perpatih berikut Maharajo Basa Suridirajo itu menetapkan. Ya, nanti akan ketahuan tahun hera hidupnya kapan, bagaimana susunannya, siapa yang mengawasi, siapa yang menghukum jika ada yang melanggar. Begitu banyak nanti uraiannya ya.
Mudah-mudahan kita suatu saat berdialog bertatap muka langsung di masing-masing Karapatan Adat Nagari, di masing-masing lembaga Karapatan Adat Alam Minangkabau, sekalian dialog publik dengan Mak Kati, Inye Yus Perpati. Terserahlah siapa yang mau menanggapi. Jika beliau tidak menanggapi, mudah-mudahan dengan rutin saudara-saudari pulang pergi ke channel YouTube ini, saudara-saudari akan makin sadar, akan tahu, akan paham bahasa-bahasa yang disampaikan oleh beliau-beliau YouTuber itu. Saudara-saudari akan sangat sadar setelah perbandingan dengan konten ini mengenai penjelasan, ulasan mengenai komentar-komentar para YouTuber itu di konten saya ulas. Saudara-saudari akan sadar sendiri bahwa apa-apa yang bahasa YouTuber ya Mak Kati itu pada macam-macam ya seperti itu pasambahan itu, saudara-saudari akan sadar mereka itu mengucap berbicara dalam keadaan belumlah mengerti, dan tentu saja tidaklah dimengertinya apa-apa yang dia ucapkan. Coba bayangkan saudara-saudari dalam posisi menyimak itu apa kira-kira, bagaimanalah kira-kira posisinya itu. Yang berbicara tidak mengerti, terus yang penyimak nggak bisa bertanya. Yang penyimak kalau bicara bertanya cerdas, ya. Yang kalau bertanya cerdas atau sekalian pertanyaan bodoh, itu yang berbicara itu dia tidak akan bisa menjawab karena dia berbicara dalam keadaan tidak mengerti. Bicara sejarah dia tidak ada tahun, bicara tokoh era kerajaan yang dia baca dicampur sama dia dengan tokoh kesultanan yang udah puluhan tahun, yang udah seratusan tahun meninggal. Ya, salah satu contohnya Katumanggung Perpati itu dia meninggal tahun 1300. 1300 Masehi. Di 1300 Masehi kan. Sementara zaman Aditya Warman 1345 Masehi itu belum ada nama suku, nama datuk. Tahun 1345 bahkan sampai tahun 1409 Hijriah Masehi di era Sultan Alif Khalifatullah itu masih era kesultanan loh di Sempur Kudus, Malalu Sisinjong sana. Itu era-era perang Basosoh di Akabulu, Padang Sibusua, saking banyak mayat yang meninggal. Itu tentara Laskar Majapahit sudah ditumpas di apa itu, nggak pernah Majapahit masuk. Jangankan adu kerbau. Nggak bisa masuk Majapahit itu, dibantu sama laskar saudara-saudari kita di Ranah Kalawi dari Laskar Teluk Kuantan sana, nggak bisa masuk. Orang Majapahit itu nggak bisa masuk. Kenapa akhirnya kok bisa masuk, seakan-akan bisa masuk, dan kenapa akhirnya bisa masuk Aditya Warman, dan itu adalah gara-gara Dharmasraya berkhianat. Dharmasraya berkhianat. Kenapa dia berkhianat? Karena dia anaknya si Putin Indo Jelito nikah dengan Sri Tribuana Tunggadewa kalau tidak salah, itu dari pihak Dharmasraya. Itu kelanjutan dari Dharmawira. Ada silsilahnya sama saya, ada di konten sebelumnya, ada sekilas saya jelasin. Terus tidak ada pula alasan orang-orang baca Al-Fatihah di makam Aditya Warman itu, karena Aditya Warman itu alirannya moksa. Orang moksa ini sama kayak orang Hindu, meninggalnya dibakar, tidak ada dikuburkan. Jadi itu bukan makam, tidak ada abu, dia pun tidak ada di sana. Coba. Itu jadi semuanya dimodifikasi oleh Belanda. Yang realita itu dia alihkan ke perhatian orang, ke batu, dia alihkan ke pohon besar, dia alihkan seperti makna begini. Misalnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Harusnya maknanya itu yang paling dekat ke kebenaran itu adalah dari rahim ibu kita masing-masing dalam keadaan susah melahirkan berdarah-darah. Disitulah awalnya kita bumi memijak bumi. Atau karena bumi Minang itu kita hidup, itu kita baru menginjak bumi. Barulah bisa beban dijunjung. Judulnya kan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang langit ini harusnya dimaknai adalah tanggung jawab, adalah amanah. Bukannya nyampe di Jawa jadi orang Jawa, nyampe di Kalimantan jadi orang Kalimantan. Itu jadi dia alihkan, tambah lagi Katuna Nampe, Mak Kati, Inye Yus Perpati. Ini ada aja lagi. Katuna Nampe itu kalau dari luhur adalah Katu Pusako, Katu Mufakat,
kato daulu, kato batapati, kato kudian, kato bacari, itu yang kato yang 4. Ya, bukan kato mandaki, kato malereng. Kalau kato yang 4 yang saya sebut tadi bisa diuraikan satu persatu. Tapi kalau yang mengada-ada seperti kato malereng itu gampang dibantah. Per poin itu bisa dibantah, gampang ngebantahnya. Nah, gitu. Ya, jadi inilah sekilas suasana saya tempat menyimpan aset, pergaulan sama bapak nih. Ya Pak, mari Pak De. Nah gitu, itulah bapak yang mengolah apa namanya, nandur di sini namanya. Nah begitu ya. Jadi banyak sebenarnya yang udah karena saya seorang pemerhati. Kalau pemerhati itu begini, misal itu ada tiang, ya tiang itu saya perhatikan terus. Anggap aja itu tiang itu sejarah ya. Tiang itu goyang, tiang itu bergeser, saya tahu karena saya memerhatikan. Makna pun begitu, saya perhatikan tiang itu, anggaplah tiang itu sebuah makna ya, suatu makna. Nah saya lihat terus tiang itu, tahu-tahu barangnya memang itu juga, tapi tempatnya udah dipindahin orang dan maknanya berbeda. Barangnya itu, tapi maknanya berbeda. Paham? Nah, makanya tolong dibagikan ini, tolong dibagikan. Terus awasi komentar yang masuk dari yang lain supaya sama-sama bertambah pengalaman kita, bertambah pengetahuan, pemahaman, menjadi ilmu di kita masing-masing. Kalau diolah, kalau piawai mengolah pengetahuan, pemahaman, terus ditekuni, lama-lama menjadi ilmu. Ibarat bawa mobil, orang tidak bisa tiba-tiba ada ilmu bawa mobil, tidak bisa. Dia ketahui dulu mobil ini, dia pahami dulu mobil ini, dia coba ngejalanin mobil ini rutin. Lama-lama baru dia piawai. Enggak kayak gelar pengulu Datuk Pendito Malin Manti Juru Balang, meninggal mamanya, meninggal yang gelar yang lain. Tanpa dia dikader, tahu-tahu dia yang mengukuhkan ini pun juga enggak mikir lagi. Orang belum dikader, main ditaruh aja, itu menyerahkan segala sesuatu kepada tidak ahlinya namanya itu sana. Nah itu sama kayak ibarat kalau dikutip dari Al-Mukarram Buya Hamka Al-Fatihah, itu menyerahkan lampu kepada anak kecil. Nah jadi kita perlu yang ini, titik ini yang mau kita lampuin nih. Nah titik ini kita mau lihat ini. Nah tapi si anak kecil ini dia bawa lampu ini kemana-mana. Nah akhirnya nggak kelihatan yang dibicarakan itu, yang dituju itu nggak jelas. Nah paham? Jadi ini agak jauh saya dari toko yang biasa menerima jahit kebaya gaun pengantin dan menerima order masker. Kalau yang masker yang perempuan yang untuk ibu-ibu itu 4 lapis karena dilapis dengan brokat. Jadi puring, brokat, saten, lem. Nah jahitannya rapi. Lihat aja di konten sebelum ini. Kalau nggak salah di konten awal channel ini ada. Itu sekilas toko saya. Selebihnya itu rata-rata berbahasa ABCSBK, berbahasa adat Nanampe, berbahasa adat Sebatang Panjang. Itu konten saya umumnya. Saya tidak terlalu ini mengupload untuk urusan pribadi, tidak. Cuman ini aja nih nyelip satu. Kebetulan saya lagi berkunjung. Nah, begitu. Nah, lumayan nih pasaran di sini. Tanah di sini lumayan pasarannya. Begitu ya. Jadi silahkan masing-masing Elkam berkoordinasi di lapangan. Ibaratkan saya menjual barang, lihatlah barang saya di konten yang lain. Itu yang saya jual, jasa uraian pengetahuan, pemahaman perkara ABCSBK, perkara adat Nanampe, perkara adat Selingkah Negari, perkara adat Sebatang Panjang. Atau atas nama adat Selingkah Negari. Jadi itu harus jelas bahasannya, berbicara itu harus jelas, dan apa-apa kebaikan yang diucapkan itu belum akan menjadi perbaikan kalau belum diperbuat. Begitu juga dengan orang jahat. Dia tahu cara jahat, begini begitu. Dia mengaku pun dia jahat ya. Orang belum akan percaya begitu saja seperti orang mengaku baik. Orang ngelihat dulu apa yang dia perbuat. Dari perbuatan itulah baru bisa nilai, oh ini perbuatan baik, oh ini perbuatan buruk. Dari perbuatan, bukan dari ucapan, bukan dari penampilan, bukan dari gelar-gelar. Cukup. Silahkan kalau untuk akun Facebook saya atas nama Pengulu Marapak Alam yang lagi aktif saat ini.
atas nama Pengulu Merapak Alam. Kalau akun Facebook sebelumnya itu atas nama Andi Rajo Minang, Rajo Sarape Minang. Kalau akun Instagram ada Andi Minang 73, Rajo Sarape Minang Onesiawi. Pokoknya kalau saudara-saudari klik aja Andi di Instagram tuh. Nah itu kalau Andi itu apalagi kalau yang udah biasa ngelihat album foto saya di Facebook, itu udah hafal dia itu ikon IG saya itu. Nah, di atas nama Andi Minang 73, Andi Marapak Minang nama Instagram saya itu. Nah, kalau Facebook tadi yang kayak tadi Andi Rajo Minang, Rajo Sarape Minang, Pengulu Marapak Alam. Nah, gitu. Ya, terima kasih banyak menyaksikan sampai sejauh ini. Moga dibagikan konten saya yang perkara BSSBK dan tempe dan tadi itu minimal 1. Ya, terima kasih sekali lagi. Marhaban ya Ramadan, maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma firli ilman nafi'an, Allahumma firli rizqan thayyiban, Allahumma firli amalan mutakabbalan, amalan diterima. Nah, jadi tolong sebelum masuk bulan Ramadan, rukun Islam itu dibenar-benarkan dulu. Tata cara Islam itu ada 5. Tata caranya itu yang pertama adalah 25 syahadat. 25 syahadat ini minimal 3 bulan, minimal setahun loh baru kenal dengan 25 syahadat. Dan mubali ini yang harus dia tekankan dulu kepada jamaah sebelum dia bicara sholat, sebelum dia bicara ayat. Karena saya jelaskan sebelumnya begini. Ini kursi ini 25 syahadat nih. Kursi ini 25 syahadat. Terus orang mau sholat, mau haji, mau sedekah, mau puasa, di kursi ini dia harus kenal dulu dengan Allah, dengan Rasulullah. Nah, tapi kalau 25 syahadat keruh dan kusut, ini kursi ini nggak ada, keruh dan kusut, nggak bisa didudukin nih. Terus sholatnya, puasanya, sedekahnya, hajinya bertaruh di mana? Begitu loh. Ya, bayangkan kalau keruh dan kusut 25 syahadat tuh. Terima kasih.